أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dulu izinkanlah saya panjatkan puja dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat-Nya, dengan inayah-Nya, dengan kasih-Nya, dengan kekuasaan-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan, yaitu untuk menyampaikan sedikit tentang pencerahan dari ilmu ma'rifat. Dan tidak lupa pula kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, pengikut-pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya mencoba menyampaikan tentang sering kita dengar tentang ilmu tasawuf, yaitu matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Kalimat ini sering kita dengar di kalangan para pengajar tasawuf. Muslimin muslimat, sebenarnya ini adalah masuk ke dalam makam hakikat. Matikanlah dirimu sebelum mati. Artinya mati di sini bukan mati jasad berpisah dengan roh, atau mati yang sering kita kenal, yaitu matinya seorang hamba yang dikebumikan. Tapi ini mati dalam arti ilmu. Mati dalam ilmu. Untuk mencapai makam mati dalam ilmu ini, maka hendaklah kita belajar, yaitu belajar tentang mati. Adapun mati yang dimaksud di sini, mati segala hawa nafsu, mati segala tentang hal-hal keduniaan yang sifatnya membawa kita atau menjerumuskan kita ke hal-hal yang menjauhi daripada sifat-sifat yang rakus, menjauhi dari sifat-sifat yang kemanusiaan. Maksudnya menjauhi dari hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang belajar mati sebelum mati, artinya tentang masalah kehidupan dunia ini tidak ada habis-habisnya. Karena hati kita selama kita hidup selalu menginginkan hal-hal yang berlebihan, karena kita dikuasai oleh nafsu itu sendiri. Ada ulama besar, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengatakan, "Wahai hamba Allah, sadarilah bahwa engkau hanya sebatas diberi harapan. Maka jauhilah segala sesuatu selain Allah." Maka jauhilah sesuatu selain Allah Azza wa Jalla dengan kalbumu, sehingga engkau dapat
dekat dengannya atau dekat dengan Allah. Matilah engkau sebelum mati. Matilah engkau dari dirimu dan makhluk. Maksudnya kita menjauhi dari segala hal-hal pergaulan-pergaulan sehingga membuat kita jauh daripada Allah, jauh daripada mengingat Allah. Sungguh telah diangkat berbagai hijab dari dirimu dan Allah Azza wa Jalla. Apabila kita menjauhi, selalu mencintai dunia. Seseorang juga bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana saya harus mati? Lalu beliau menjawab, matilah dari kemauanmu. Apa maksudnya? Matilah dari hawa nafsu, matilah dari tabiat dan kebiasaan buruk yang selalu kita jalankan selama ini, serta matilah dari mengikuti makhluk dari berbagai sebab. Tinggalkanlah segala persekutuan-persekutuan, perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya hanya berhora-hora, yang sifatnya hanya menjauhkan diri daripada Allah. Maka tinggalkanlah persekutuan dengan orang-orang yang selalu mengajak kita yang menjauh daripada Allah. Dan berharaplah hanya kepada Allah, tidak lain selain dari Allah. Hendaklah engkau menjadikan seluruh amalmu hanya karena Allah Azza wa Jalla dan tidak mengharap nikmat selain dari Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk masuk ke dalam rasa ini, karena ini menyangkut masalah rasa, masalah khayal pikiran. Karena kita menuju sesuatu yang mati tadi, yaitu mati tentang rasa, mati tentang hal-hal yang mengajak kita ke jalan kesesatan, hal-hal yang mengajak kita ke dalam riya. Hendaklah kita bersikap ridho atas pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melakukan hal yang demikian, maka hidup dan mati kita akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalbu kita akan tentram. Dialah yang membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Kalbu kita akan selalu menjadi dekat kepada Allah, akan selalu dekat kepadanya, selalu terhubung dan bergantung kepadanya. Kita akan selalu mengingatnya dan melupakan segala perkara selain dari dirinya. Itulah sedikit tentang maksudnya itu, jalan daripada mengamalkan matilah dirimu sebelum mati. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, karena kunci surga itu adalah ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sedangkan esok kunci surga adalah kepanaan dalam diri kita, orang lain dan segala sesuatu selain Allah. Jadi semuanya akan pana, kepanaan apa yang kita harapkan dari makhluk, apa yang kita harapkan selama ini dari pertemanan, dari persahabatan, semuanya sebenarnya hanya kepanaan belaka, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu selain Allah, dan dengan selalu menjaga batas-batas syariat.
muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kepada Allah adalah surga bagi manusia, sedangkan jauh dari Allah adalah neraka untuk mereka yang menjauhi Allah. Alangkah indah keadaan seorang mukmin baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia tidak berkeluh kesah atas keadaan yang dialami. Itu akibat dia melatihkan dirinya tadi fana, mati, karena dia merasa dirinya sudah mati, sehingga apapun yang terjadi menimpanya, baik itu jahat, baik itu buruk, baik itu baik sendiri, dia selalu ikhlas menerimanya, karena dia hanya menyembah, hanya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Setelah dia memahami bahwa Allah meridhoinya dimanapun dia berada, cukuplah baginya dan ridho dengan kodrat Allah. Kemanapun dia menghadapkan wajahnya, dia memandang wajah dan cahaya Allah, karena hatinya sudah lebur di dalam lautan keesaan Allah. Setiap isyarat adalah kepadanya, setiap kebergantungan adalah kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tawakalnya adalah hanya kepada Allah. Oleh sebab itu, berhati-hatilah jika kita sudah menjalankan makam mati sebelum mati. Jika ada seorang di antara kita merasa bergembira berlebihan karena telah melakukan ketaatan, karena jadi ada rasa takjub ketika dilihat orang lain atau berharap pujian, mengharap puji-pujian dari orang lain, sehingga kita lupa, sehingga kita tersanjung. Jadi bila sudah belajar mati, maka semuanya akan fana. Tidak ada kegembiraan, tiada ada kebahagiaan. Hanya Allah lah yang semuanya yang berkehendak. Matikan semua rasa, matikan semua kemauan-kemauan yang melebihi dari keinginan kita yang berlebihan, keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan nafsu, keinginan hasad. Karena hasad di dalam hati inilah yang selalu menjauhkan kita kepada Allah. Barang siapa di antara kita ingin menyembah Allah, hendaklah memisahkan diri dari makhluk, sebab perhatian makhluk pada amal-amal mereka dapat merusaknya. Artinya kita bukan menjauh dalam arti tidak mendekati orang, maksudnya ini, tapi menjauh dalam arti segala perbuatan-perbuatan. Jadi kita tinggalkan perbuatan-perbuatan selama kita hidup yang banyak merugikan diri kita akibat menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi kita pernah bersabda, engkau mesti berujulah, sebab ujulah adalah ibadah dan bentuk kesungguhan orang-orang soleh sebelum kalian. Artinya sebelum kita, banyak orang-orang yang sudah menjalankan, mengamalkan ilmu-ilmu ini yang semata-mata hanya karena Allah. Tidak ada karomah bagi orang yang mengatakan sesuatu selain daripada belajar tentang ilmu kematian, ilmu mati sebelum mati. Jadi bila ingin karomah, maka kita harus
belajar, matilah sebelum mati. Tidak ada rumah bagi orang yang mengatakan sesuatu selain daripada Allah. Semualah yang berkehendak di alam semesta ini. Karena inilah terjadi dalam berbagai suhuf dan law kalam Allah Azza wa Jalla. Kita harus selalu bersama Allah, memutuskan diri untuk selalu dengannya dan bergantung kepadanya. Tidak ada tempat kita bergantung selain daripada Allah. Bila kita bergantung kepada manusia, bergantung kepada benda, maka kita dalam keadaan menjauh daripada Allah. Hal demikian akan mencukupkan diri kita dengan golongan mu'anah di dunia dan akhirat. Dia akan menjaga kita dalam kematian dan dalam kehidupan, menjaga kita di setiap keadaan. Kita harus memisahkan yang hitam dari yang putih. Itu salah satu jalan agar kita benar-benar mati, dalam arti mati menjauhkan dari segala sesuatu yang menjauhkan diri kita daripada Allah. Mati pandangan kita, artinya pandangan-pandangan itu hanya yang kita pandang selain dari Allah. Tidak ada, hanya Allah lah bersamanya apa yang kita pandang. Begitu juga pendengaran, hanya Allah lah yang kita dengar dalam pendengaran itu. Begitu juga kita berbicara, berkata, selalu berhati-hati, karena kalam itu adalah kalamnya Allah. Jadi orang berilmu tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu banyak bergurau, karena dia selalu takut dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Karena dia merasa bersalah apabila merasa ada perkataannya yang tidak baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk mencapai makam ini kita harus memang benar-benar melatihnya. Karena di dalam rasa, intinya orang mati sebelum mati itu dia menjauhkan segala hawa nafsu. Dan selama dia belum mempelajari ilmu tasawuf, mungkin dia banyak merasa hal-hal yang dilanggarnya, sehingga dia selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah mempelajari tasawuf, bila sampai sudah ke makam, matilah kamu sebelum mati, maka disinilah salah satu titik daripada pengamalan, yaitu amal ma'rifat untuk menuju hidrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipetik, mana yang baiknya diambil, mana yang tidak baiknya dibuang. Karena tidak ada kesempurnaan, hanya Allah lah yang mempunyai kesempurnaan. Allah lah raja dari segala raja. Allah lah yang menguasai hidup kita, baik gerak kita, baik napas kita, baik pendengaran kita, baik penglihatan kita. Maka disinilah arti daripada matikanlah dirimu sebelum mati. Artinya bukan kita lagi yang bergerak. Katakanlah kita sudah mati, jadi yang bergerak itu hanyalah keesaannya Allah. Dalam pendengaran, Allah lah yang mendengar. Kita sudah tidak mendengar lagi, karena pendengaran itu mutlak hak milik Allah. Begitu juga penglihatan, hanya Allah lah yang bisa melihat, sementara kita tidak bisa melihat, kita buta.
Dalilnya coba kita lihat orang mati, dia punya mata, dia tidak bisa melihat. Dia punya telinga, tapi dia tidak bisa mendengar. Dia punya mulut, tapi tidak bisa berkalam, berkata-kata. Berarti disinilah kuncinya, bahwa yang berkalam, bahwa yang mendengar, bahwa yang melihat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanyalah iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus benar-benar duduk di dalam la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salah satu juga kuncinya bahwa diresapi, direnungkan, lalu kita gabungkan semuanya, maka barulah kita menemui yang namanya mati. Mati dalam arti mati rasa, mati khayal-khayal. Jadi kita menjauhi segala khayal-khayalan pikiran yang sering mengajak kita ke hal-hal yang menjauhkan diri kita kepada Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semoga ini bermanfaat. Saya rasa hanya sekian pencerahan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.